Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kasih Papi Kantor Kementerian Agama Bapak Muhammad Hasan Basri SAG MPD, yang saya hormati juga Bapak Ketua TPQ Riyadul Ulum dari Banjarsari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, ya Pak, Ustadz Ibnu Mas'ud. Yang saya hormati juga ada penyuluh agama Islam dari KUA Talang Padang. Yang saya hormati rekan-rekan seksi PAPKI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati juga operator dari TPQ Riyadul Ulum dan bapak-bapak semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan dan rahmatnya kami bisa melaksanakan verifikasi lapangan di TPQ Riyadul Ulum ini. Kedua kalinya salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai acara kita ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Kasih Papi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Muhammad Hasan Basri SAG MPD. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua TPQ Riyadul Ulum Ustadz atau Pak Yai Ibnu Mas'ud. Yang saya hormati penyuluh KUA Kecamatan Talang Padang Pak Ustadz Bahrul. Ulum. Ya. Bahrul Ulum hampir sama namanya. Yang saya hormati para ustadz dari TPQ Riyadul Ulum yang hadir pada kesempatan ini beserta operator TPQ Riyadul Ulum, dan yang saya banggakan rekan-rekan seksi PAPKI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, dan yang terpenting mungkin kita masih diberikan iman dan Islam, serta juga tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih sekali juga kepada penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Talang Padang yang telah bersedia hadir, dan sambutan dari TPQ Riyadul Ulum yang sudah menyambut kami dengan hangat dan baik. Nah, para ustadz-ustadzah sekalian, kami pada kesempatan kali ini hadir untuk sama-sama memenuhi keinginan dari TPQ Riyadul Ulum, yaitu terkait dengan pengajuan tanda daftar TPQ. Untuk itu kami sudah mengutus atau menugaskan tim verifikasi, karena kemarin sudah kami lihat ininya dokumennya, cuma untuk memastikannya kami harus verifikasi lapangan. Untuk ini kami hadir 4 orang. Saya dipercaya sebagai Kasih Muhammad Hasan Basri, Ustadz Surana, ini ada Ibu Reni Setiawati yang jauh ini dari Lampung Barat, Pak Tri Alim Majid dari Bandar Lampung. Nah, terkait dengan pengajuan izin tanda daftar, kami sengaja memang mohon kepada KUA agar bisa didampingi oleh penyuluh, karena kan salah satu tugas penyuluh terkait dengan pembinaan baca tulis Quran, karena sehingga KUA bisa tahu
di mana ada TPI yang sudah mendapat izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus berharap bisa mengadakan pembinaan lah. Kalau sudah tahu kan kemarin ada TPI Sautul Hidayah itu dibawa tadi ya lihat suratnya. Nanti tahun ini sekalian deh kalau disampaikan ke pemberitahuan kita bahwa sudah berizin gitu. Oh iya. Jadi KUA juga sudah tahu di mana binaan TPK-nya gitu. Nah, berharap itu kita. Jadi ada sinergi karena kalau di seksi PAPK ini kan personilnya hanya 6 orang. Personilnya 6 orang yang ngurus guru agama Islam, ngurus pondok pesantren, ngurus madrasah diniyah, ngurus TPK. Kalau yang terdaftar di kita kemarin sebelum kita verifikasi TPK ini ada 200 lebih, mungkin ada 230. Kan nggak mungkin ketanganan kalau kita pembinaan. Padahal kita itu setiap minggu ya hampir keluar Pak Ustaz. Kalau nggak ke TPK, ke pesantren, ke madrasah diniyah. Ke pesantrennya hampir semua lah yang kita kunjungi. Nah mungkin yang kayak Ustadz Dirjen ini belum kita sempat belum kita sempat kunjungi, hanya beberapa lagi memang yang belum karena berbagi waktu gitu kan. Izin itu terdaftar di Kementerian Agama gitu kan, Kementerian Agama. Nah berharapnya tujuannya itu adalah Kemenak memberikan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga keagamaan tersebut gitu kan. Nah, juga dapat memberikan bantuan walaupun bantuannya itu yang sekarang ini masih sedikit sekali gitu ya. Penyebab sedikitnya itu kenapa Pak? Ada dua. Satu, TPK MDT pondok pesantren itu malas pendataan. Kedua, TPK MDT yang ada itu kalaupun ada bantuan malas ngajukan bantuan gitu kan gitu. Nah di samping itu masih banyak yang belum berizin. Menurut saya kalau mungkin perkiraan saya ada mungkin ya kalau mungkin 1.500 di TPK itu kalau berizin semua gitu di Tanggamus ini ya. Orang itu aja yang sekarang udah ada 200 aja itu kan belum semuanya kedata gitu kan. Mungkin di satu pekon bisa jadi 5 sampai 10 kan berapa pekon kali aja gitu kan. Nah, kan belum semuanya itu. Nah, dari yang banyak itu belum semuanya setelah berizin ke kita mau melakukan pendataan. Kalau kita anggap kan dari 200 yang sudah pernah berizin itu yang ikut pendataan ini berapa kan? Hanya 10. Itu dari 200-an gitu ya. Nah, sedangkan pengajuan bantuan itu sama pemerintah itu sekarang ini sudah berbasis data. Jadi nggak bisa. Tanggamus berapa mau dibantu? 1.500. Coba mana TPK-nya? Ngisi dulu pendataan. Waduh, udah ada yang ngisi Pak. Ini ngisi berapa? 10. Sudah dihitung 10. Berarti Tanggamus ini 10. Digabung nanti pesawaran 5. Gitu. Ini berapa? Nah, nggak nyampe 100. Selampung ini ya sudah bantu aja 100. Nah dari 100 itu pun kan nanti masih diseleksi lagi ya, akhirnya kamu hanya dapat 2 pesawaran dapat 1 bisa jadi kan gitu. Nah jadi itu tujuan utamanya tadinya ya agar terdaftar legal gitu diketahui Kementerian Agama, kemudian juga dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan. Tapi ya itu tadi kita masih terbatas terkait dengan bantuan. Jadi kalau ya kan ada juga di grup itu sudah sudah kita masukkan grup itu TPK atau pondok pesantren. Mana ini kemenangnya bantuan yang nggak ada, percuma ada ini izin kan. Ada yang keluar gitu kan. Ya mau bagaimana kita lagi. Nah, cuman ada yang ya sudahlah. Yang penting kita sudah berizin, bisa berkomunikasi gitu kan gitu. Ada grupnya, nah itu masih bertahan gitu. Ya sebenarnya bantuan ada. Untuk tahun ini ada bantuan BOP katanya. Ya. Berapa tuh kemarin? 2. Ada 2 TPK yang dapat bantuan.
bantuan itu 2 TPK. Sekarang ini yang terdata dari 200 itu hanya 50 berapa kan? 53. 53. Nah, jadi yang dapat bantuan BOP itu ada 3. Yang ngajukan berapa kan? Yang mengajukan apa Pak? BOP? BOP hanya 5 TPK. Jadi dari 53 itu yang mengajukan itu 5, yang dapat 2. Masih wajar kan? Masih wajar gitu. Toh dari 53 dari 200 yang aktif 53. Yang 53 itu disuruh ngajuin bantuan cuma 5, dapat 2 kan lumayan hampir 50% kan gitu. Nah, terus dapat bantuan juga kita insentif. Jadi guru TPK itu nanti ada jadwalnya pengajuan bantuan. Pengajuan bantuan itu per guru itu atau per ustadz 250.000 selama 1 tahun. Ini yang dapat berapa nih? 9. Yang dapat 9 ustadz. Ya artinya kalau bicara bantuan itu ya ada, walaupun nggak ada tetap ada. Nah, kita berharap ke depannya siapa tahu pemerintah meningkatkan bantuan. Iya, ada Ben. Kemarin Ya, BSU kemarin berapa? BSU ini 6 guru dapat. 6 guru. Betul, TPK cuma Iya, 6 guru TPK. dapat Tapi 1 600. ASN. Jadi Dapat 600.000 bantuan apa upah itu ya. iya, subsidi upah. Bantuan subsidi upah gitu. Kemarin ada lagi yang dapat lagi. Ya kita berharap apa namanya ke depannya bisa lebih banyak yang dapat lagi. Apalagi kalau MBG itu diefisienkan kan. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Kasih dari Kemenang, Bapak Hasan Basri. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Ibu juga dari Kemenang yang saya hormati, dan Bapak Lutfi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ustadz dulu, aku penyuluh dari KUA Kecamatan Terang Padang yang saya muliakan. Yang saya hormati Adinda Ustadz Farid Kudori dan juga Ananda Ustadz Yusuf Bukori. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukurillah kita makin bersama dengan Allah pada hari ini, walaupun suasananya mendung-mendung ya. Dengan Allah kita semua dapat bersama-sama bermuajahah bertatap muka terhadap kami. Mudah-mudahan ini menjadi alamat, menjadi tanda bahwa Allah akan memberikan banyak kebaikan pada kita semua. Dan alhamdulillah kepada Allah pada kesempatan ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kedatangan dari rombongan dari Kemenang Kabupaten Ganamus. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dipacurkan kehadiran baginda Nabi Muhammad keluarganya, para sahabatnya, dan sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti menjaga kita dan syafaatnya, amin ya Allah. Amin. Para bapak sekalian, para asatidz sekalian yang saya muliakan, saya di sini selaku ketua TPK Radul Pembina Sari yang paling pernah mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak semua yang telah bersempatan hadir kami yang sederhana ini, yang pertama mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam penyebutan penempatan kurang berkenan. Mohon maaf. Itu juga alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih tadi, alhamdulillah Pak, saya khususnya pribadi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang PPK ini. Alhamdulillah yang sementara ini istilahnya belum ada campur tangan dari pemerintah, baik pemerintah pokok maupun dana.
Tapi alhamdulillah karena kita niat untuk berjuang di jalan Allah. Istilahnya jangan sampai anak-anak orang mukmin nggak bisa baca Quran, itu minimal kayak gitu. Itu aja yang kita. Tapi ada yang seperti ini, masya Allah saya pribadi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk sekalian. Apalagi tadi sudah dijelaskan istilahnya cara mengajarnya, bahkan dijelaskan istilahnya para ustadz, terutama ya masalah ya banyak kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan, Pak, ya nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang sampai ya mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga alhamdulillah dalam memberikan materi pengajaran, alhamdulillah insya Allah kita akan manfaatkan buku-buku dari kemana kita akan manfaatkan, insya Allah. Sebab setelah kita tulis, masya Allah bagus. Kayaknya anak ini cepat nanti menerimanya, menyerapnya pelajaran-pelajaran, insya Allah. Memang biasa, sudah biasa kami terapkan itu Pak Al-Muyasar biasa untuk cara mengajar sistemnya itu. Cara cepat membaca Al-Quran. Cara cepatnya itu tergantung anak. Ada yang anak ngaji itu bawa Iqra, ada yang anak itu bawa istilahnya tuturutan zaman dulu. Silahkan, cuman tetap pakai ilmu yasar. Biasa cara cepat membaca Al-Quran dalam jangka 1 bulan naik Quran besar gitu. Iya gitu. Itu juga alhamdulillah waktu pesantren dan juga di Sendasan juga ya santri-santri yang udah sentuh diberikan tugas mengajar gitu sana juga, termasuk Adindaus Safari Kore satu guru di di Garutnya dulu. Kalau saya sambil kuliah cuman istilahnya di bawah lah istilahnya, kita dapat udah 5 tahun baru masuk sampai dapat istri orang sana juga satu pesantren. Iya Pak. Jadi alhamdulillah termasuk beliau ini pengajarnya dan juga dibantu oleh anak Kak Yusuf. Insya Allah akan membantunya. Juga kami sangat terima kasih istilahnya atas penjelasan Bapak tadi. Insya Allah hasilnya kami dapat istilahnya merenungkan, insya Allah kami dapat melaksanakannya. Itu adapun tempat ini Pak, masya Allah, sementara ya sudah saya katakan belum ada campur tangan dari yang lain. Masih istilahnya ya dari kita lah, istilahnya dari kita untuk berjuang agama. Kita juga bikin rumah, usia punya dikit rezeki, buat apa? Buat anak ngaji. Niatnya itu buat anak ngaji, makanya bikin rumah nggak sekat-sekat, udah belum aja nih. Alhamdulillah ini ada anak bisa di sini, bisa di dalam papan. Alhamdulillah ada Riki juga. Alhamdulillah ada pernyataan untuk bikin pondoknya. Terus sementara ini yang mau mondok juga ditahan. Iya, masih ditahan. Waktu kita ngisi Isra Mi'raj di Kampung Manggala, Kota Agung. Jadi buatnya ada orang dari masyarakat itu, ini Ustadz ya, saya agung mengukur anak saya pesantren sambil sekolah di SMA sini katanya, kan dekat SMA kita ini di belakang ini. Waduh jangan dulu Pak, ada saya udah ada 2 cuman juga masih nyatu dengan anak yang di rumah tesnya. Sana jangan banyak pesantren yang lain, Ustadz bikin ada di Sinar Banten juga ada, kesana aja ada saya. Jadi itulah kendalanya, tapi insya Allah ini sedikit. Dan juga donatur nggak siapa-siapa ya, dari Majelis Taklim ibu-ibu tuh lah. Kita di Ketalang Padang ini kita ngisi 9 majelis taklim, ada rutin ngisi pengajian untuk ibu-ibu. Gitu. Jadi deh keadaan seperti ini Pak. Adapun tadi itu tempat bersuci ya langsung ke musola, karena belum ada tempat di sini langsung ke musola itu Pak. Insya Allah itu.
sampai selesai. Yang penting intinya dia itu tahu huruf, tahu enggak. Bisa baca. Ada yang belum sampai 10 bulan, bukan